Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang kakak ayah bunda yang baik dan rahmati Allah, kemarin saya bahas tentang 3 ilmu mahal. Pertama, merespon ini pertama mulailah dengan senyuman. Jadi kalau abang kakak udah tahu dunia ini banyak ujiannya, tapi jangan lupa juga di dalam Al-Quran tuh banyak kunci jawaban. Jadi gini, ujian sama dengan kunci jawaban. Apa yang bisa menghubungkan antara ujian dengan kunci jawaban? Cuma satu. Jadi kalau kita punya pembanding cerita-cerita yang ada di Quran, itu nanti kita jauh lebih tenang. Jadi ilmu merespon itu Allah kasih ujian, tapi ada kunci jawaban. Contoh, pada saat Maryam, ya kan, dapat makanan tiba-tiba, Nabi Zakaria tuh bertanya-tanya gitu, dapat dari mana bah? Kok bisa gitu? Itu kan menunjukkan ada pintu-pintu rezeki yang datangnya dari tempat-tempat yang tak disangka-sangka. Surat 3 Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maryam ini kan tadinya harusnya dapatnya laki-laki. Ibu dari Maryam ini bernazar kalau nanti punya anak mau jadi marbot masjid. Ternyata anak yang keluar perempuan. Piye iki ya, gitu. Nah, ini kan ilmu respon nih. Sama kayak saya scan USG, laki-laki C, laki-laki C, laki-laki C. Begitu keluar 7/18 Safira Alfizara. Iya belum kasih nama, namanya sudah siap, Muhammad Rahel Alfi Basma. Orang yang dalam perjalanan dengan 1000 senyuman. Itu kan kalimat doa anak tuh, nama anak yang akan saya kasih itu nama untuk memotivasi diri. Kan tidak 1000 senyuman, saya bisa bilang 1000 masalah gitu harusnya. Karena waktu di Malaysia itu tak duit. Tapi waktu itu saya respon dengan kata-kata, mau kasih nama Alfi Basma. Alhamdulillah. Bunda waktu lahir itu, pertanyaan pertama, laki-laki kan? Ya, kan. Itu kan berarti kalimatnya apa? Memastikan. Saya bilang belum tahu, belum nengok. Keluarlah bayi itu, lalu dia bilang tahniah ce, anak awak perempuan. Hah? What? Gitu. Baju biru, nama Rahel Alfi Basma. Scan berkali-kali di beberapa dokter, laki-laki. Apa ilmu responnya? Marah? Langsung ganti nama. Berpikir saya, apa yang mirip-mirip sama Rahel ini? Safaro yusafiru, orang yang dalam perjalanan. Dah, Safira Alfi Zahra. Safaro yusafiru, yang sedang dalam perjalanan. Alfi itu 1000, singkatan juga Ananda, Lukman dan Fitri. Zahra 1000 bunga, diambil dari nama Anandanya baginda Rasulullah, yaitu Fatimah Zahra. Sama kayak cerita Maryam. Udah disiapkan
Ini nanti kalau aku punya anak, anaknya laki-laki jadi marbot masjid. Yang keluar apa? Perempuan. Maka Allah bilang fataqabbalaha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Siapa yang jaga Maryam? Nabi Zakaria. Ini nabi, orang soleh. Nah, Maryam juga nanti kemudian hari melahirkan nabi lagi. Berarti ini kan keluarga-keluarga orang-orang hebat kan? Makanya Ali Imran, keluarga besar Imran. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab. Nah, inilah kenapa beberapa ulama mensunnahkan atau mengajarkan, menyarankan, bukan mensunnahkan, sorry ya, mengajarkan atau merekomendasikan setiap rumah harus ada mihrab. Mihrab itu apa ya, Man? Lebih kecil dari surau, lebih kecil dari langgar. Disarankan rumah-rumah abang kakak tuh siapkan satu tempat yang memang itu tuh untuk sholat. Jadi bukan untuk bakar sate di situ, bukan ya. Untuk bikin bubur pedas itu enggak usah ya. Yang miding gitu jangan. Mihrab itu tempat kecil, mungkin ya selebar sejadah aja untuk kita standby, sholat, nangis apa di situ di rumah, sholat sunnah. Saat rumah saya sempit Ustaz, ya di atas atap mungkin. Ya kan, siapkan satu ruangan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqan. Dia dapat rezeki. Cuma diterjemahkan di sini mendapatkan makanan. Padahal Allah sebutnya rizqan. Nah, ini kadang-kadang ada miss. Kalau makanan kan wajada indaha ta'aman. Tapi Allah menggunakan istilah rizqan, berarti ada yang lebih dari sekadar makanan. Bisa dipahami sampai sini? Wajada indaha rizqan qala ya Maryam. Siapa yang qala? Yang berkata? Ini yang di TikTok, di Instagram sama di Facebook, surat 3 ayat 37 ya. Ini kita belajar ilmu respon. Anna laki hadza. Siapa yang nanya? Nabi Zakaria. Dapat dari mana yang? Nah, gitulah kira-kira ya. Orang sama kan nenek saya kan namanya Maryam. Oh, yang nah, gitu ya. Makan apa kita? Si Anci. Nah, itu ingat saya tuh. Karena newan saya manggil suaminya itu Ci Ahmad. Jadi manggilnya Ci. Nah, aki saya manggil newan saya Yam. Nah, gitu. Anna laki hadza. Dapat dari mana? Nah, gitu. Kok bisa ada makanan? Pertanyaannya, yang nanya ini siapa? Yang nanya siapa? Kalau bicara level, mana yang lebih tinggi level Maryam dengan Nabi Zakaria? Lihat. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata
datang 1 juta, datang 500.000, datang 100.000, segini ja. Bukan segini ja, segini dulu pintar. Coba diulang. Bukan segini ja, segini dulu. Nah, inilah kira-kira SMK kita pagi ini. Cuma ini ya saya mau sampaikan sama antum. 1 juta aja Ustaz. Loh, bukan 1 juta aja. 1 juta apa? 1 juta dulu. Ada nanti rezekinya. Bighairi hisab. Rezeki tanpa batas tuh. Rezeki tanpa batas tuh Bang Kakak. 1. Tanpa pintu. Ada yang masuk dari depan. Ada orang pintar masuk dari dapur. Set, masuk dia. Tetap bisa makan. Buka panci kawan. Bukan lagi buka tudung saji. Buka apa? Loh, tanya, lagi nelpon dia. Tanya lah beliau tuh. Bang gitu. Bisa ke bang masuk dari belakang bang? Oh, dari dapur saya gitu dia. Kenapa gak wali? Ini benar abang kakak. Antum kalau ke Kapuas Hulu, daerah Kapuas Hulu, atau masuk ke saudara-saudara kita yang di daerah sana, kalau antum sudah bisa masuk ke rumahnya dan bisa masuk lewat dapur, juara tuh. Betul enggak, Bunda? Kapuas Hulu, daerah Kapuas Hulu, kalau sudah bisa masuk dapur berarti dianggap saudara. Betul enggak, Bunda? Tuh, kalau udah masuk lewat dapur tuh orang dalam dah. Nasi masalah kata dia. Boh masalah. Apa bang? Ada yang masuk lewat pintu depan, ada masuk lewat dapur. Dia bukan buka tudung saji, buka panci. Apa lauk kita tuh katanya. Kak Ati nak milih, tangan saya nyaman aku nak makan, bikin sambal seorang kawan. Ini yang saya bilang tanpa pintu. Nggak usah berpikir cemana caranya, karena itu memang urusannya Allah. Tanpa pintu, 1. 2, tanpa sebab. Kadang-kadang nggak ada sebabnya. Kok bisa kau transfer aku? Aku pengen ya transfer itu. Apa sebabnya? Entah kata dia. Aku pun bingung. Bugis juga gitu Ustadz. Kalau sudah masuk dapur makan sama-sama jadi saudara. Kan? Ada memang orang-orang yang masuknya tuh lewat dapur. Cuma ini orang-orang tertentu aja. Don't try it at home. Kita disama-sama kan bang? Kalau udah masuk suyung, kalau udah bisa nongkrong di dapur orang, udah kati kau tang pilih-pilih sih. Itu tanpa pintu. Apa yang pertama? Tanpa sebab. Nah, ini yang tadi saya bilang. Dia unlimited. Otak kita berpikir 1 juta nih masuk. Ternyata orang kasih 15 juta. Kita ekspektasinya 5 juta paling. Datang duit tuh 50 juta. Oh, ujian. Cepat-cepat geser. Allahumma paksain. Cuma biasanya manusia suka nerima, tidak suka ngasih. Itulah jadi tumor, itulah jadi penyakit. Masin, bakhil, kedekut, pelit, cap garam tuku. Ayo semuanya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bukan. Ayo. Itu saja, tapi itu dulu. Kan baru hijrah katanya, baru balik dari Pontianak. Habis dapat macam-macam di Pontianak, balik kampung semangat, yes. Begitu balik justru malah kena fitnah. Begitu balik malah kena caci maki. Kata yang mana dapat pertolongan Allah? Aku pula balik-balik dari Pontianak malah kena fitnah. Itulah pertolongan Allah. Jangan kau kira yang kena fitnah itu cuma orang-orang yang jahat aja. Nih lihat Al-Anfal.
Surat 8. Masya Allah ya, ayatnya relate. Relate. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Di ayat 11 belasan kayaknya. Wattaqu fitnatan. Nih 25 825. Setelah 337 825. Ini masih ngomong tentang respon ya. Coba lihat. Wattaqu. Ayo sama-sama. Fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Apa artinya? Ketahuilah saudara-saudaraku, ketahuilah abang kakak yang baik, bahwasanya ujian itu baik berupa keburukan ataupun kebaikan tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Orang yang sudah hijrah ke masjid, orang yang sudah taubat, orang yang sudah beramal soleh, orang yang sudah rajin pergi ke panti asuhan, orang yang sudah tidak gatal lagi. Portugal, persatuan tupai-tupai gatal. Kemarin waktu di Batam dibilang persatuan orang tua gatal, Ustaz. Itu maksud saya. Cuma jangan terlalu vulgar gitu. Karena yang gatalnya masih banyak.
aku tambah, bersyukur lagi, tambah lagi, bersyukur lagi, tambah. Kemarin saya belajar sama kakak, sore-sore nelpon orang, Masya Allah, tabarakallah. Saya tersadar gitu, segitu syukurnya, pantas dikasih duit tak berseri bang. Jadi ada orang ditelepon, dikasih tahu, Ustadz ada orang mau kenalan sama Ayaman, beliau ini orang soleh, tapi malu mau kenal sama Ayaman katanya. Ini teman seperjuangan saya dulu. Sekarang duitnya Masya Allah, rezekinya Allah kasih berlimpah. Dia pengen kenal sama Ayaman. Oh boleh, saya bilang bismillah yuk. Telepon lah. Karena yang merekomendasikan orang dekat, jadi beranilah telepon. Dia nangis nerima telepon saya tuh. Masya Allah, katanya siapa saya ini, katanya. Saya bukan siapa-siapa. Oh, saya bilang kita sama-sama hamba Allah. Jenengan temannya teman saya. Kalau temannya teman saya direkomendasikan sudah nelfon. Terus Mas, saya cerita lah kan, cerita tentang rezeki, cerita tentang. Dalam dia bilang, iya Ustaz, saya juga bersyukur. Diputar HP-nya tuh, diarahkan ke tangga sama ruko dia. Saya Ustaz, setiap mau pergi ke masjid, naik tangga, menangis, terharu. Kok bisa Allah kasih saya rezeki ini? Dalam hati saya, apa istimewanya tangga? Dia bilang, saya tidak nyangka Ustaz bisa punya rumah 2 tingkat. Wah, itu maksudnya. Bisa punya rumah 2 tingkat. Saya dulu Ustaz tinggal di kos-kosan sama sahabat saya ini, katanya lantainya bukan porselen Ustaz, tanah. Dan saya udah sampai ke kos-kosan dia tuh dulu 2012. Kok bisa Ustaz Allah kasih saya rezeki sebanyak ini, katanya. Saya malu sama Allah belum jadi orang bertakwa. Saya bersyukur tiap hari turun naik tangga. Kok bisa Allah kasih saya rezeki bisa punya rumah dan bikin rumah 2 tingkat. Masya Allah, saya bilang. Ada orang naik tangga komplain. Naik tangga tuh kan mimpinya orang stroke. Coba, abang pernah ketemu orang stroke? Pernah ketemu? Apalah cita-citanya bang? Bisa jalan bebas. Maka buat yang sedang stroke, saya doakan semoga segera sembuh ya. Diangkat Allah penyakitnya. Kita yang sedang sehat, semoga tetap sehat. Sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Allah kasih kita rezeki, kasih kita rezeki. Bukan itu saja, tapi itu dulu. Bersyukur enggak kata Allah? Jadi ketika masuk duit ke rekening itu cara Allah untuk ngasih kita rezeki. Itu dulu. Nanti kan duit pancingannya gitu, 800.000 pancingannya. Nanti datang duit-duit dari tempat lain tuh. Nah, bukan itu saja, itu dulu. Apa dalilnya tadi? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Abang kakak baca ini sering-sering. Kalau kata orang tua tuh tolong diamalkan. Nanti nanya tuh berapa kali ngamalkan Ustaz? Oh, bengak-bengak ubi kali. Kan biasanya Allah tuh kasih mukodimah kan? Betul enggak? Kasih lo DP. Saya pun terkejut sama kakak dulu awal-awal tuh nengok duit 100.000 tuh terkejut pertama kali. Ada ya duit besar gini. Karena dulu dapat duitnya tuh 10.000, 20.000, 5.000 banyak-banyak. Awal-awal dulu balik-balik kan tidak langsung penuh sama kakak. Maka beda kalau tiba-tiba datang ke Munzalan langsung dapat sekian puluh juta gitu, sekian ratus juta. Saya pertama kali dapat amplop tuh kan 50.000. Dulu sebelumnya 2M. Makasih mas, kata dia. Makasih man ya. Begitu dapat amplop, pernah lagi ada orang ngasih, misalkan gitu, tipis. Pas dibuka ternyata dolar Singapura. Oh, baru tahu ada duit kayak gini. Buka di Google, apa nih? Oh, sekian. Ada lagi yang ngasih bentuk dolar Amerika. Oh, pegang macam orang sepuh. Diam saya. Oh gini Allah kalau mau ngasih rezeki. Saya yakin sekali nih. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ada yang enggak ngasih duit abang kakak, tapi ngasih dalam bentuk barang. Pernah kan? Pernah enggak abang kakak ngerasakan kita perlu duit untuk beli barang? Allah tak kasih duitnya, tapi barangnya langsung datang. Pernah enggak? Iya. Cuma tadi kata kuncinya bukan itu saja. Coba bilang,
Tapi itu dulu. Bersyukur ndak? Mana saya tahu, jangan mulut yang bilang bersyukur. Diber kata Allah. Cabai mulutmu nanti. Dia ndak bisa pakai mulut gitu abang kakak. Datang barang tuh baru kita cek. Alhamdulillah yang dapat rezeki ini. Alhamdulillah dek, alhamdulillah mas, kita dapat rezeki ini. Saya masih belajar abang kakak, sampai sekarang ini belajar bersyukur. Masih belajar saya mensyukuri hal-hal yang kecil-kecil. Kemarin sore atas izin Allah ada hal yang mungkin ndak ini gitu ya. Saya ndak cerita juga, tapi dalam hati ini cerita tahadus minimal abang kakak ya. Saya di rumah tuh makan sama anak-anak, duduk di lantai. Fatih, Fayat, Ara, Bunda, kami duduk berlima gitu kan. Makan. Saya bilang ya Allah, alhamdulillah, bersyukur Allah takdirkan saya masih bisa kumpul lagi sama anak. Kan setelah safar sekian hari kan, ada waktu cuma duduk makan di lantai gitu. Kumpul, ada Fayat, ada Fatih, ada. Alhamdulillah. Saya belajar untuk mensyukuri hal-hal yang kecil-kecil. Karena janji Allah begitu. Siapa yang bersyukur? Jadi nengok anak makan sehat, ya kan? Istri duduk depan sama-sama. Mungkin bagi orang lain itu hal yang kecil, tapi bagi saya itu besar. Naik pesawat tuh abang kakak, Bismillahirrahmanirrahim kan? Katanya kan kalau naik pesawat nanti anda pakai pelampung, siapkan ini, ya kan ada pintu darurat. Pernah kejadian ke? Yang ada jatuh langsung selesai kan, pindah alam langsung. Mana nak pintu darurat, buka pintu, tak ada cerita tuh. Naik ya benda tuh. Dah tinggal Bismillahirrahmanirrahim, tinggal baca doa. Mudah-mudahan ketemu sama anak istri, ketemu sama keluarga, bisa selamat sampai tujuan. Udah berserah. Abang kakak tahu rasanya sering-sering naik pesawat? Betul-betul udah nyerahkan sebenarnya. Walaupun saya sadar juga mati itu bisa di atas kasur. Tapi ketika naik pesawat udah mulai turbulens ya tuh. Udah. Maka begitu landing tuh langsung bilang alhamdulillah alamin landing. Ada enggak yang pernah kayak gitu? Atau terbang-terbang ya? Gimana abang kakak terbang-terbang?
Yang tiba-tiba lo, kau bisa bantu aku dak? Ini. Ada yang pernah begitu? Baca ayat ini banyak-banyak. Ada siapa yang pernah ngalamin? Ada sini? Tiba-tiba kena telepon, tiba-tiba kena minta tolong, tiba-tiba bang minta transfer rekening bang, mana nomor rekening abang? Ada dak? Ada begitu tuh. Allah tuh suka-suka aja kalau mau ngasih. Maka saya bilang kalau Allah mau ngasih tanpa pintu, coba bilang, tanpa sebab, tanpa batas. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Yo, semuanya ikut saya. Bukan itu saja. Tapi itu dulu. Niat baikmu akan menjadi percepatan untuk mendatangkan pertolongan. Yo, pegang dadanya masing-masing. Astagfirullahalazim. Ya Allah, bersihkan hati saya, luruskan niat saya ya Allah. Semoga saya nih benar-benar nolong orang karena Engkau. Mudah-mudahan niat baik ini Kau mudahkan, Kau luruskan, Kau berkahi, Kau ridhoi. Begitu bersih hati kita, bersih niat kita, lurus karena Allah, nanti lihat terkejut kita. Terkejut, asli terkejut. Termasuk juga yang pengen umroh, yang bercita-cita pengen berangkat ke Baitullah. Pasang niat betul-betul, lakukan yang terbaik, yakin, percaya, husnuzon sama Allah. Sampai jumpa di Baitullah itu bukan sekedar kalimat, benar. Banyak dah yang membuktikan dengan izin Allah, betul tak? Tiba-tiba tuh, ada di situ apa? Biasalah saya masuk lewat bawah bagasi. Oh, masuk bagasi kawan. Kalau dah niat baik abang kakak, dimudahkan Allah. Siapa yang percaya niat baik itu memudahkan? Saya dah bang. Udah terbukti berkali-kali. Saya tengok ada orang-orang tak punya rekening itu 0 gitu, tapi ketawa deh, hehehe. Saya bilang orang ini agak sengklek emang. Orang punya duit 1 miliar bang, nangis. Uang saya sisa 1 miliar, gimana nanti saya menghidupi anak istri? What the fun? Gitu ya. What the fun? 1 miliar nangis. Ini loh saldonya minta ampun, cengengesan. Hehehe. Masih dia bisa makan, masih dia bisa. Ada orangnya tuh, tak usah sebut nama. Asli saldonya tuh minta ampun. Iya, duit sisa 40.000 di saldo rekening tuh. Bisa dia cengengesan. Bisa dia mutar-mutar kemana-mana tuh, bisa. Ada orangnya. Bang Banjir kenal gak bang? Tahu pula Bang Banjir. Saya bukan ngomongkan abang. Nggak, kata Bang Banjir, nasibnya agak sama dengan saya. Bener nggak? Ada kan antum? Saldo tak ada bang. Duit Masya Allah tabarakallah. Tapi kita tengok dia cengengesan, ketawa-tawa. Bila sedihnya orang ini. Saldoku 40.000 Ustaz, janganlah disebut. Alamak, kena lagi awak nih, saldo pas-pasan. Ada orangnya begitu. Tidur, Masya Allah jangan tanya. Pelor, nempel langsung. Bisa-bisa dia lagi zoom tidur. Jadi kita tuh, kita yang ikut zoom, rasa nak nampar muka dia. Kau ngajak zoom, kau yang tidur. Tak boleh sebut nama ya. Ada tuh, baru balik biasalah. Antum nengok-nengok situ, janganlah nengok situ.